Dokter cantik kesayangan Tuan Muda, episode 81. Waktu terus bergulir. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Kandungan Kimi sudah memasuki trimester kedua. Betapa beruntungnya dokter cantik tersebut, karena selama masa kehamilannya, dia tidak mengalami hal yang ekstrim. Hanya saja, setiap hari selalu saja ada kegingan yang membuat Ethan kadang geleng kepala. Tapi mau tidak mau, pria itu selalu mencoba memberikan apa yang diinginkan istrinya. Seperti saat ini. Sayang, panggil Kimi yang sedang bergelayut manja dan meletakkan kepalanya di bahu Ethan. Keduanya sedang menikmati matahari terbit di kursi panjang yang berada di taman samping rumah orang tua Ethan. Pasangan itu belum pindah ke rumah baru mereka, karena baik orang tua Ethan maupun Kimi tidak memberikan izin saat mengetahui kehamilan anak dan menantunya. "Kamu mau apa, baby?" tanya Ethan, semakin mengeratkan jeratan tangannya di tangan wanita terkasihnya. "Aku ingin ke mansion Aurora. Aku ingin main sama Arjuna." Pintanya memeringkan sedikit kepalanya agar bisa menatap pria di sampingnya. Ethan diam sejenak. Dia tidak bisa memutuskan permintaan itu secara sepihak. Karena dia tahu, mansion sahabatnya itu bukan rumah yang bisa dimasuki secara bebas. Ethan sendiri pun sangat jarang menginjakkan kakinya di sana. Jika ingin bertemu sahabatnya atau keponakannya yang tampan itu, dia kadang bertemu di perusahaan atau di kafe miliknya. "Gak bisa ya?" tanya Kimi kemudian saat melihat suaminya bungkam. "Aku usahakan ya, Bi. Karena kamu tahu sendiri kan bagaimana peraturan di mansion utama. Tapi aku pasti usahakan mempertemukan kamu dengan Aurora dan Arjuna." Ethan mencoba memberikan pengertian untuk istrinya. Tangannya terulur mengelus rambut hitam Kimi dan sesekali melayangkan kecupan di pucuk kepala wanita itu. Kimi mengangguk. "Baiklah, aku mengerti. Tapi bisakah hari ini aku ikut ke kafe? Aku ingin makan beberapa menu di sana. Rasanya air liurku sudah mau menetes membayangkan berapa jenis makanan sudah tersedia di atas meja." Ethan terkekeh, memanjat hidung Kimi gemas. "Tentu saja bisa, baby. Kamu kan yang punya kafe, jadi kamu bebas ke sana makan apa aja yang kamu suka." Tangannya turun mengelus perut istrinya. "Bibit premiumku di sini sepertinya akan punya hobi makan nanti seperti maminya." "Biar saja, biar dia tumbuh subur dan makmur." Ethan tertawa terbahak-bahak, kemudian bersimpuh di depan Kimi. Kedua lututnya bersentuhan dengan rumput hijau, meletakkan kepalanya di perut Kimi, mencoba mendengarkan pergerakan yang masih sangat jarang di dalam sana. "Hai baby, ayo dong bergerak. Kamu pilih kasih loh. Kalau tidak ada Daddy, kamu sering bergerak. Kalau ada Daddy, kamu gak mau gerak. Daddy ngambek loh ini." Tuturnya dengan nada yang begitu manja, membuat Kimi terkekeh, seraya mengelus suraihi pirang suaminya yang begitu wangi di indera penciumannya. "Ini gak adil loh. Kenapa dia gak mau gerak sih, Bi? Aku kan penasaran." Pria itu merajuk ke anak kecil yang tidak diberi jatah uang jajan. Tangannya terus meraba perut Kimi yang sudah mulai membesar, mencoba merasakan pergerakan anaknya di dalam sana. "Mungkin dia malu-malu sayang kalau sama dedinya. Nanti dibujuk ya. Jangan ngambek gitu dong. Nanti bibit premiumnya tambah gak mau menampakkan diri." "Baiklah." Pria itu berdiri. "Ya sudah, ayo kita masuk. Aku akan membuatkanmu susu dan sarapan untuk kalian. Mau makan apa pagi ini?" Pasangan itu pun berlalu masuk ke dalam rumah, seraya bergandengan tangan diiringi dengan senyum yang terus mereka di bibir mereka. Cinta mereka semakin hari rasanya semakin bertambah. Ethan pun semakin memberikan perhatian lebih kepada istrinya. Terlebih saat pria itu mendatangi dokter kandungan Kimi secara pribadi dan bertanya
apa yang harus dia lakukan sebagai seorang suami. Ethan selalu mengikuti saran dokter, terutama untuk tetap membuat mood bumil itu bagus dan mencoba memberikan yang terbaik untuk istrinya agar wanita itu tetap sehat dan semangat menjalani harinya sehingga janin di dalam rahim itu pun tumbuh dengan sehat. Keadaan di kafe seketika menjadi sedikit menegangkan karena permintaan istri bos mereka yang sedang hamil. Ethan yang sebelumnya oke-oke saja dengan semua permintaan istrinya, kini menyesali ucapannya tersebut. Bagaimana tidak, dirinya sekarang sedang dilanda rasa cemburu yang hebat atas permintaan aneh istrinya. Entah kenapa wanita itu tiba-tiba berubah menjadi genit saat tiba di kafe. Wah, hebat sekali. Mas tampan benar-benar koki yang top. Puji Kimi yang melihat cara Reno memainkan spatula dengan begitu lincah. Wanita yang memakai baju hamil berwarna ungu itu kini sedang duduk di meja yang terdapat di ruangan tempat khusus para koki, menyelesaikan masakan pesanan pelanggan mereka. Kimi menopang dagu, memiringkan sedikit kepalanya, mengagumi sosok yang baru pertama kali ia lihat, padahal ia sudah sering berkunjung ke tempat itu. Sudah berapa lama Mas Reno jadi koki di sini? Kimi kembali bertanya. Mes. Ethan bermonolog kesal di dalam hati, memainkan bibirnya bermaksud mengejek. Sejak kedatangannya di pantry, ibu hamil itu tidak henti-hentinya memuji salah satu koki terbaik yang dipekerjakan Ethan. Bahkan secara terang-terangan, wanita itu memuji ketampanan pria yang masih tergolong muda, tanpa memperdulikan wajah suaminya yang sudah seperti seekor harimau yang siap mengeluarkan taringnya. Masih tampan juga aku ini suaminya, malah Reno yang dipuji terus. Batin Ethan memutar bola matanya malas. Para pekerjanya yang kebetulan berada di dalam ruangan itu menahan senyum, geli melihat tingkah bos mereka. Kok diam sih mas? Jawab dong. Wanita itu masih dengan senyum yang mengembang sempurna. Tak sekalipun melirik ke suaminya yang sedang berdiri menyilangkan kakinya, serta kedua tangannya, bersandar di lemari tempat penyimpanan bahan makanan. Saya sudah menjadi koki di sini sejak 1 tahun yang lalu, Nyonya. Jawab Reno dengan gugup seraya memainkan spatulanya, menggoreng mie bihun plus sayuran yang banyak, pesanan istri pemilik kafe tersebut. Tangannya sedikit gemetar, butiran keringat seketika membanjiri kening dan pelipisnya. Pria itu rasanya ingin lari sekarang dan keluar untuk mencari angin segar. Berada di sana rasanya sungguh membuatnya sesak nafas. Lirikan mengintimidasi dari bosnya membuatnya tak leluasa bergerak. Ditambah lagi istri bosnya yang sedari tadi tidak berhenti merecokinya. Astaga, 2 orang ini, bisakah kalian berhenti menatapku seperti itu? Rintih meringis seorang Reno. Bisa-bisa gajiku terancam punah 50% kalau istri bos selalu menatapku seperti itu. Oh, jangan sampai. Aku kan mau membelikan ibuku emas 24 karat. Kalau dipotong mana cukup? Pria itu kembali merengek, namun hanya mampu mengeluarkannya di dalam hati. Seraya memainkan matanya, melirik silih berganti wajah di depannya dan wajah bosnya yang sedang jauh dari kata baik pada saat ini. Bi, kita tunggu di luar yuk. Ajak Ethan. Bergerak mendekati Kimi yang sudah tidak tahan dengan tingkahnya, dan berjanji dalam hati akan memberikan hukuman pada Kimi nanti. Bentar sayang, aku masih belum puas melihat Mas Reno. Wajahnya itu mirip dengan aktor Korea favoritku. Kali aja nanti wajah anak kita seganteng Mas Reno. Kimi membalas tanpa memutuskan pandangannya ke Reno. Dan itu semakin memantik api cemburu di dalam diri Ethan. Kedua mata itu semakin membulat tajam. Enak saja, anakku pastilah mirip denganku. Mana mungkin mirip si Reno. Kimi. Geram Ethan di dalam hati. Ia sudah tidak tahan lagi dan ingin segera mengakhiri drama ini. Keluar sekarang atau dia aku pecat. Ancam Ethan sedikit berbisik di telinga Kimi,
sembari melirik Reno yang masih saja gugup. "Kok gitu sih sayang?" protes Kimi. "Terserah." Ethan berlalu tanpa mendengarkan protes Kimi lagi. "Dasar ibu hamil genit," gerutunya dengan wajah yang memerah, meninggalkan Kimi dan kembali ke ruangannya. Kimi cekikikan, tangan kanannya mengusap perutnya. "Dedi kamu manis banget ya sayang kalau lagi cemburu. Mukanya imut-imut gimana gitu," ucapnya tanpa merasa bersalah sedikit pun. Justru wanita itu malah terlihat senang karena sudah berhasil membuat suaminya seperti orang yang kebakaran jenggot. Kimi melebarkan senyumnya saat matanya bertubrukan dengan beberapa pasang mata yang berada di ruangan itu. Ibu hamil itu berpamitan dan menunggu semua makanan pesanannya di ruangan suaminya saja. "Pasti nanti kita dihukum lagi sayang." Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Terima kasih.